Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan salah satu kaidah dari Al-Qawaidul Khamsah, yaitu kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Pertama, pengertian kaidah. Kedua, dasar hukum. Ketiga, kaidah-kaidah cabang. Dan yang keempat, contoh-contoh dari kaidah. Mari mengenal kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak dalam Al-Qawaidul Khamsah. Silahkan disimak ya. Pengertian umum kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Secara umum, kaidah ini menjelaskan bahwa jika seseorang telah memastikan secara yakin atau memiliki dugaan kuat akan ada atau tidaknya suatu hal, kemudian setelah itu muncul dalam hatinya keraguan-raguan akan hal tersebut, maka ia tidak perlu memperhatikan keraguan itu. Hendaklah ia tetap berpegang pada keyakinan dan dugaan kuat sebelumnya dan tidak berpindah darinya. Yang demikian itu karena keraguan itu lebih lemah dari keyakinan dan dugaan yang kuat. Selanjutnya, dasar hukum dari kaidah. Pertama, Al-Quran. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Quran Surah Yunus ayat 36. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa kata zon atau dugaan adalah perkara yang tidak diketahui hakikatnya apakah ada ataukah tidak, yaitu suatu perkara yang dilakukan. Dan ayat ini menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak mempengaruhi keyakinan dan tidak bisa menggantikan posisinya. Hal itu menunjukkan bahwa keraguan itu jika bertemu dengan keyakinan maka tidak mampu untuk menghilangkannya. Bahkan hukumnya tetap mengikuti keyakinan yang ada. Dasar hukum yang kedua, hadis. Apabila seseorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya, kemudian ragu-ragu apakah keluar sesuatu darinya ataukah tidak, maka janganlah keluar dari masjid sampai mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim nomor 362. Sisi pendalilan dari ayat ini, seorang muslim hendaknya tetap meneruskan sholatnya dan tidak perlu memperhatikan keraguan-raguan yang muncul. Ini menunjukkan bahwa keyakinan tidak hilang semata-mata karena keraguan. Selanjutnya, kaidah-kaidah cabang dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Karena kaidah ini adalah kaidah pokok, maka di dalamnya terdapat kaidah-kaidah cabang yang berkaitan erat dengan berbagai permasalahan. Di antara kaidah tersebut adalah yang pertama, hukum asal adalah tetap pada apa yang telah ada atas yang telah ada. Yang kedua, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Yang ketiga, barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap tidak melakukannya. Keempat, hukum asal adalah tidak adanya sesuatu. Kelima, hukum asal setiap peristiwa penetapan hukumnya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya. Dan yang keenam, hukum asal sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Yang ketujuh, hukum asal dalam pembicaraan adalah yang hakiki. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh-contoh. Dalam pembahasan contoh-contoh di sini, Ibu hanya mengambil contoh dari beberapa kaidah. Di antaranya, yang pertama, hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada. Misalnya pada kasus ketika seseorang tertidur secara duduk, dia ragu apakah dia tertidur hingga terangkat tuburnya atau hanya ngantuk. Maka hukum asalnya dikembalikan kepada awal, yaitu tetap tidak batal wudhunya. Yang kedua, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Contohnya, seperti seseorang terdakwa tidak mau bersumpah, maka tidak dapat diterapkan hukuman.
Karena menurut hukum asalnya, seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Yang harus bersumpah adalah pendakwa. Yang ketiga, barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap tidak melakukannya. Contohnya, apabila seseorang ragu-ragu dalam pelaksanaan sholat, apakah ia mengerjakan i'tidal atau tidak, maka ia hendaklah mengulangi pekerjaannya. Sebab ini dianggap seakan-akan tidak atau belum mengerjakannya. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Untuk contoh-contoh lainnya, silahkan bisa kalian pelajari melalui media-media lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.